Mia adalah anak yang pintar di sekolah dan sangat berprestasi. Langganan juara 1. Tapi sayang, keinginannya untuk kuliah terganjal ekonomi keluarga yang tak mampu. Karena itulah Mia terpaksa mencari pekerjaan. Dan akhirnya Mia dapat kerjaan di luar negeri selama 6 tahun dan pulang membawa uang banyak sekali. Uang itu digunakan Mia untuk membuka usaha. Begitulah dia. Mia dikenal orang kaya raya. Banyak laki-laki datang ke tokonya. Mia dikenal ramah, dari itu banyak laki-laki kesemsem. Sampai akhirnya jumpa dengan Rudy. Hatinya berbunga-bunga. Mila awalnya tidak tertarik dengan Rudy. Mungkin itu yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Maka setelah menetapkan diri, Mia akhirnya menikah dengan Rudy. Semua orang melihat sepasang pengantin yang berbahagia. Tapi semua kebahagiaan itu segera berakhir karena acara itu dihantam hujan dan angin besar. Akhirnya tamu undangan bubar sebelum acara selesai. Rudy diajak ke sebuah kamar yang tak berjendela. Kamar itu megah dan luas. Di atas kasur ada taburan bunga. Wanginya memenuhi ruangan kamar. Karena mereka pengantin baru, Rudy ingin membasuh muka di kamar. Di kamar mandi itu aneh, air yang mengalir bau harum melati. Rudy pun berpikir positif dan Rudy keluar dari kamar mandi. Mia tidak ada di kasur. Rudy pun nunggu di kasur sampai 1 jam. Rudy pun penasaran dan hendak buka pintu kamar, tapi pintu tidak bisa dibuka. Tanpa curiga, Rudy pun tertidur. Tiba-tiba terasa ada yang tidur di belakang Rudy. Rudy pun membalikkan badannya. Ternyata sundel bolong dengan mata merah hampir keluar, dengan gigi kuning menyeringai di depannya. Punggungnya yang bolong meneteskan air yang bau busuk. Sosok itu sangat menyeramkan. Rudy lompat dari ranjang ke arah pintu. Pintu terkunci rapat. Rudy pun menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang membuka pintu. Sosok itu makin mendekat dan mencekik leher Rudy. Dan akhirnya Rudy lemas dan meronta-ronta. Akhirnya Rudy tewas di malam pertamanya. Dan selang beberapa bulan kekayaan Mia tambah banyak dilihat dari mobil yang berjejer.
baru semua. Orang-orang memandang Mia itu perempuan yang sukses dan sangat beruntung mendapatkan Rudy yang sangat baik dan pintar. Namun, semua prasangka orang itu salah, karena Mia bersekutu dengan sundel bolong atau nyupang sundel bolong. Dengan pesugihan sundel bolong itu, Mia menjadikan suami-suaminya sebagai tumbal. Setiap laki-laki yang meminang Mia akan mati mengenaskan. Hingga di suatu hari Mia bertemu dengan seseorang yang keluaran dari pesantren. Mia pun tanpa panjang lebar mengajaknya menikah untuk yang kesekian kalinya dengan santri ini. Santri ini sudah mempunyai firasat kalau dia akan menjadi tumbal pesugihan istrinya, yaitu pesugihan sundel bolong. Dengan segala kemampuan dan ilmu yang didapat dari pesantren, dia meneruskan hubungan itu dengan tujuan untuk mengakhiri pesugihan itu. Seperti biasa, pesta pun digelar dengan sangat meriah, dipenuhi undangan dari berbagai kalangan, karena Mia seorang pedagang yang kaya raya, hingga dia mengenal semua orang yang berpangkat atau yang pembisnis. Setelah hajatan selesai atau resepsi pernikahan selesai, sang santri masuk bersama Mia ke dalam kamar. Dengan membaca bismillah, kemudian dia membuka pintu. Santri itu berdiri di tengah pintu karena dia tahu kamar itu banyak lelembutnya, hingga dia melafalkan doa-doa khusus pengusir setan. Dan setelah membaca doa, dia pun duduk di kasur. Seperti biasa, si Mia pun keluar dengan alasan mengambil sesuatu yang ketinggalan. Namun, santri ini sudah tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia pun memejamkan mata dengan meraga sukma. Dia melihat semua makhluk-makhluk yang berada di kamar. Pertarungan dan pertarungan terjadi di kamar itu
hingga sampai larut malam. Karena santri ini mempunyai ilmu yang sangat mumpuni, akhirnya memenangkan semua pertarungan itu. Dan akhirnya dia pun menang melawan semua demit itu. Kemudian yang terjadi pada istrinya, dia jatuh dari lantai 3 rumahnya dan akhirnya dia mati. Selesai.